Kembali lagi di konten musik ngak ngok. Saya telah membawa salah satu dari bukan konten kreator sih, petinggi Magnificent. Mas Fajar? Ya. Halo. Irgi, bagaimana kabarnya? Ini bukan podcast, Mas. Bukan podcast. Oke. Jadi tidak usah tanya kabar. Ini bukan podcast. Kali ini kita akan mereview lagu. Kita tidak bisa menyanyi. Ya, kita tidak bisa main musik juga, Mas. Jadi kita cuma bisa bacot doang. Ya. Kritik lagu. Jadi untuk lagu pada episode kali ini kita akan spin seperti biasa. Kita akan spin. Kalian lihat ini. Kayak gini, kayak ya food vlogger. Ya. Fokus. Editor zoom. Oke. Ya, oke. Jadi ini tidak rekayasa ya. Tidak direkayasa ya. Kita spin sebenarnya. Kita pertama dengar lagu ini dan kita belum dengar sebelumnya. Jadi ini langsung reaction sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih reaction, tapi kita bilang review aja supaya lebih bagus. Betul. Reaction sudah pas. Jadi langsung kita ini mencet saja spin. Di spin aja. Ya, Anda banyak bicara. Cepat. Spin. Iya, spin. 1 2 3. Kayak ini ya, kayak Panasonic Global Award. Apa itu? Oh. Peradaban dari ikan fish. Bukan. Fish itu VAS apa sih? Yang apa fish? Fish apa? Ya itulah Fish. Yang vokalisnya sama dengan Hindia, Mas Bagas. Iya kan namanya Mas Bagas Karat. Mas Bagas. Ya, Siapa, Mas? Itu yang vokalisnya Fish itu sama dengan vokalisnya Hindia. Ya itulah mungkin teman-teman yang pecinta Fish sangat senang mungkin dengan video kali ini. Karena kami memang juga tidak tahu. Jadi kita akan langsung buka kita akan langsung lihat langsung buka YouTube. Videonya Peradaban. Video dari Peradaban. Apa tadi namanya, Mas? Peradaban. Langsung muncul pas itu. Tidak ya, ternyata Peradaban Nusantara muncul. Peradaban Fish. Nusantara. Fish. Videonya karena ini ya, Bang? Ya. Oh, lagu lama. Iya, Roman. Iya dong. Enggak, maksudnya 1 tahun. enggak baru-baru amat gitu ya. Udah 3 tahun. Kita nonton aja ya. Ya, bagi teman-teman mungkin yang cuma mendengar saja. Kita bukakan sekarang, kita kupas. Sekarang kita Banyak ininya ya. Banyak visualisasinya juga. waduh. Ini kayak itu ya. Tahun 65. Ini baru-baru nanti. Banyak merah-merahnya. Resolusi. Cok. Oh, 144. Nih, lanjutan. Nah, pilih. Lama banget. Aduh. Apa nih? Kayak pacaran. Peradaban. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Sepanjang 1 menit 22 detik ini. Mungkin 2 menit ya sama iklan view tadi. Iya, sama iklan view tadi. Ternyata ini kalau saya lihat ini videonya merah semua, Mas. Iya. Iya, merah. Jadi dipenuhi merah-merah, tapi bukan merah-merah yang udah hilang itu, Mas. Dia apa ya? Lebih menyiratkan kesan lagunya yang apa ya? Seperti pemberontakan. Jadi di lirik pertamanya tadi ada bawa pesan ini ke persekutuanmu. Masjid. Bukan masjid. Bukan masjid apa ya? Rumah ibadah. Oh, tempat ibadah terbakar lagi. Ya itu. Jadi ini juga kalau dilihat teman-teman yang ditampilkan sekarang itu banyak video jadi ditempel-tempel gitu
ada video tadi Ada tempat kayak ibadah yang terbakar, iya, tempat ibadah terbakar, upacara bendera pertama. Ledakan tadi ada ledakan ya? Ada tadi ledakan kayak terbakar gitu. Nah kemudian ini kita stop sekarang itu video tahun 98. Ya kayaknya demonstrasi kan 98 Iya, ya? demonstrasi 98. Gila. Ya. Di next lagi ini lumayan seru ya sekarang. Bagai keset selamat datang, masuk kencang tanpa diundang. Ambil minum lepas dahaga, rampas galon dispenser pulang. Apa? Kenapa anda stop? Mungkin ada yang tersirat. Ini bang, ini tadi kan di situ sebelumnya bawa pesan ini ke keluargamu. Ke persekutuanmu baru bertemu yang kali. Oh iya. keduanya Saya kedua ya. Saya yang salah. Ke keluargamu gitu. Diinjak kepalamu diinjak lagi. Itu yang video tadi ya. Kepala pundak enggak. Diinjak lagi. Seperti keset Selamat datang. Masuk kencang tanpa diundang. Jadi kalau kita bisa lihat ini bang, Saya sejujurnya tidak terlalu paham sebenarnya dengan maksud. Karena ini semuanya pasti ada makna tersiratnya. iya sih. Mulai dari videonya, terus ini videonya kenapa merah semua itu? Nah, itu Mungkin pasti juga ada. Iya. Tapi kalau dari kesan-kesan yang ingin diperlihatkan, saya rasa kesannya tuh kayak pemberontakan. Iya. Mungkin seperti itu karena kebusukan apa yang mungkin penulis lagunya atau penyanyinya di sini mau menyadarkan kayak kita semua gitu. Dan lihat ini itu, Ya. kayak gitu ya. Lanjut mas. Dilanjut mas. Ayo. Saksi harus kuat, tak terbutakan dunia akhirat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, gapura hancur dibangun lagi. Karena peradaban akan pernah mati, walau dilelahkan dikajang obati. Apa? Tapi kalau gue lihat dari musiknya pas masuk di ref itu agak catchy ya mas. Gampang diingat. Karena peradaban. Bukan jangan dilanjut, maksudnya kenapa dia Iya, catchy? karena musiknya ini bang catchy, jadi kayak gampang diingat gitu. Iya. Memorable. Iya memorable. TikTokable juga. Ini gampang jadi sound di TikTok ini kalau lagu kayak gini. Ya. Iya. Terus ini juga bang yang tadi kalau jadi saksi harus kuat. Harus kuat, tidak dibutahkan dunia akhirat. Kaget, dia nyanyi apa? Iya itu yang sebelumnya tadi bang. Itu kayak mungkin penulisnya di sini tuh menyeratkan kita kalau misalnya ada bukan kejadian ya, kayak sebuah kasus itu yang memang seharusnya mereka tidak mau pecahkan. Dan kita kebetulan jadi saksi, bayangkan mas. Ya. Kalau misalnya Anda disuruh jadi saksi, terus disuruh mengatakan apa yang Benar? bukan apa yang benar, tapi apa yang mereka suruh. Mereka itu saya nggak tahu siapa ya, tapi mereka ya yang menyuruh Anda jadi saksi. Ya. Gimana Pak? Jadi kita harus tabah, bukan tabah sih, kuat mental, iya bisa kuat mental juga. Tapi Apa? Ya, itu saya rasa teman-teman itu. semua sama-sama memahami ya. Kalau teman-teman melihat videonya, teman-teman saya rasa video ini kita ulang-ulang lagi membawakan kesan yang sangat kuat sebenarnya, dari desainnya ya, dari video musiknya, dari lirik-liriknya, dari dari musiknya juga itu sendiri. Iya, musiknya sendiri tuh mungkin dia bergaya saya bisa bilang rock
bukan punk rock juga sih. Bisa punk rock, alternatif rock juga kayak gitu. Ya. Genre musiknya. Jadi kayak agak kita ke bawah lagi ke masa lalu. Yang kan di mana tahun 70 sampai tahun 90 itu kan masa-masa berjayanya lagu yang bergenre rock itu sendiri, Pak. Ya. Oke, lanjut saja lagi. Ini terakhir fotonya. Yang di Apa lagi? ini Nah, ini saya marah karena saya sangat menikmatinya. tapi ya gini, konten kita memang mereview, Pak. Ya, oke. Saya udah terbiasa. Oke, lanjut. Jadi itu yang di refnya karena peradaban tidak akan mati. Takkan pernah mati. Takkan pernah mati. Walau diledakkan ancam Cam- tuh. diancam tuk diobati. Hah? Kenapa udah nyanyi mati? Iya itu. Coba ulang. Ulang saja. Lewat. Apa? Enggak, saya tanya. Iya benar dia ternyata. Diancam tuk diobati. Maksudnya gimana itu, Pak? Diancam tapi untuk diobati. Karena peradaban berputar abadi, kebaluka bakar tusuk atau caci maki. Ini Itu peradaban mungkin dia gambarkan di sini sebagai orang. Yang itu sih kan orang dibakar, caci maki. ya dipersonifikasi ya. Ya, dipersonifikasi peradaban. Mungkin maksudnya itu peradaban. Mungkin dia pesannya untuk kita semua. Jadi mungkin dia maksud di sini kita harus kuat. Karena kita ini Karena peradaban saja kebalu kebakar terus caci maki. Masa kita yang menjalin peradaban itu ya itu. ya itu. Silakan. Ya kan itu juga. Oh keren. Karena kehidupan Apa tadi? apa tadi? Apa karena kehidupan. Tidak ternodai. Nah ini mulai jelas sebenarnya Udah maknanya. jelas ya. Karena peradaban Karena kehidupan takkan ternodai. Maknanya jika kau tak sepaham dengan kami. Itu artinya ini kalau menurut saya ini menyeratkan bahwa orang kan tetap hidup gitu meskipun kita beda-beda Iya, berbeda, visi, beda pikiran, beda tujuan. Iya. Iya, mungkin kayak gitu ya. seperti itu mungkin. Karena oke lanjut. Nah, ini sambutan yang ini lanjutan yang kedua, lanjutan yang sebelumnya. Karena kematian tanggungan pribadi bukan milik siapapun untuk disudahi. Jadi ini menyeratkan bahwa kehidupan ya kehidupan sama kematian kita itu milik masing-masing. milik masing-masing. Lo mau hidup, lo mau mati aja. Jadi bukan orang lain yang nyuruh lo, lu mati, lu hidup. Iya, gitu. Kita lanjut ya. Ini Dilanjutkan lagi. Saya dikit lagi. Nah, Jadi kalau menurut saya itu dari lirik setelah yang tadi kami bacakan itu menyeratkan tentang kebebasan.
karena jangan atur gaya berbahasa berbicara kami. Jangan atur Tutur kata kami karena kehidupan tak sependek kehidupan tak sependek penis laki. penis. Ya, Itu intinya ini lagi-lagi menunjukkan bahwa kita harus bebas dari kekangan. Ini menunjukkan kebebasan. Jadi lebih cocok memang untuk pendengarnya ini lebih cocok ke anak muda. Kalau saya iya emang lebih cocok ke anak muda. Ya dari sebenarnya tersirat di Iya. liriknya, di Di sound, di musiknya. Jadi memang lebih cocok untuk anak muda nih, Pak. Benar sekali. Tapi kalau misalnya ada bapak-bapak atau veteran-veteran, orang-orang ini tua mungkin maksudnya, adalah lagu perjuangan yang sebenarnya cocok dengan jiwa anak muda yang sekarang. iya, tujuh anak yang muda yang sekarang. Nah, temponya segala macam itu cocok. Ya, kita lanjut lagi untuk memperjelas. Ya. Suatu saat tanah air Suatu saat nanti tanah air kembali berdiri. Suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. Iya, lebih ke kebebasan, kemerdekaan. Tapi kalau dari lagu ini, maksudnya dari penyanyinya sendiri, mungkin mengisyaratkan kita untuk jangan selalu terikat sama orang lain, bebas. Harus be yourself mungkin lah. Itu jangan terikat sama orang lain. Ini kayak lagu kayak lagu propaganda, bukan lagu propaganda sih, lagu perjuangan. Iya. Ya. Nah, Suatu saat nanti kita akan meninggalkan sidik jari. sidik jari itu artinya warisan. Iya, Mungkin dalam hal ini artinya warisan. Maksudnya ada sesuatu yang ditinggalkan gitu sebagai bekas kalau kita pernah ada. Nah, di situ itu namanya sidik jari mungkin. Karena kalau misalkan di film-film crime gitu ya, itu detektif, biasanya kan detektif biasa jadi jari menjadi tanda kalau orang ini pernah ada di sana. Iya, pernah Mungkin. pegang itu, Ah. pencet ini. Ya biasa kayak gitu sih, Bang. Nah, mungkin maksudnya seperti itu ya. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati. Mungkin ini adalah akhir yang diinginkan di lagu ini gitu ya. Iya, Ketika jadi semuanya semua sudah yang ikhlas dengan semuanya, mungkin dengan kebebasan apa, saya ngomong apa ya bebas. Nah, itu intinya. Iya, orang bisa menghargai Betul sekali, betul sekali. hak-hak orang lain. Apa? Indonesian among Asian Pacific countries with slowest internet connection. Jakarta Post. Dari lagunya. Emang bener ya? Saya kurang tahu, tapi mungkin dari Jakarta Post salah satu media koran Media koran yang menurut saya koran cukup besar. digital yang cukup besar. Cukup besar. Ini mungkin cukup reliable lah untuk dipercaya. Begitu. Ada lagi fakta nih? Indonesian abusive virginity test hurt UN peacekeeping operation. Apakah virginity test? Apakah Indonesia abusive virginity test? Abusive itu kayak kasar gitu. Virginity test yang kasar merusak operasi kedamaian dari UN itu bukan ujian nasional ya, Pak? United Nation ya, kan? Benar. PBB. Emang bener ya, Pak? Human Rights Ini Watch, tes ya HRW. tentang tes itu kan. Tes. Virginity, iya sih sudah banyak kontroversi dari virginity test itu, baik dari para atlet,
atau dari apa yang kemarin tuh yang ini, calon aparat. calon aparat Untuk teman-teman yang perempuan itu biasanya harus melalui tes ini terlebih dahulu. Tapi sekarang saya rasa kalau sepahamku tidak diberlakukan lagi, sudah dicabut tes tersebut. Aku juga nggak setuju sih kalau virginity test itu. Ya lanjut lagi. Apa? Indonesian second least literate number 81 nation. Oh, Indonesia itu menjadi urutan kedua terbawah negara yang tingkat literasinya Dari 61 tinggi negara. dari 61 negara tingkat literasi. Jadi Indonesia itu berada dua terendah. Ya. Kalau menurut saya memang nggak salah juga sih ya sebenarnya nggak salah karena kalau aku lihat itu kan masyarakat di Indonesia itu kan tidak semua yang masuk perguruan tinggi karena saya lihat itu kebanyakan kalau orang-orang yang rajin membaca itu masuk perguruan tinggi. Pasti juga bagi kalian-kalian. Tapi membaca ya buku yang bermanfaat bukan dojin. Apa Dojin? Dojin itu kan dojin. Oke. Iya. Nah, oke bagi ini juga mungkin bagi teman-teman sekalian pasti yang sudah menonton ini berkali-kali video peradaban pasti kalian tidak tahu ada tulisan seperti ini. Ini bukti kalau memang Indonesia sebenarnya Indonesia teman-teman semua tidak membaca. Dan ini menyumbang Indonesia di peringkat satu 60 dong. 60 negara yang tidak terliterasi di dunia. Ya. Lanjut lagi. Tambah lagi nih. FIFA bans Indonesia from international soccer. Ini kita tahu ya. Kita di ban oleh FIFA, dibekukan beberapa tahun kemarin karena ada skandal. Bukan skandal ini ya, maksudnya karena ada katanya ada pengaturan skor. Mafia. Ada Stop mafia. Sama bukan karena ada dualisme. Fake news about communism. Fake news about communism in Indonesia blame for triggering riot in Jakarta. Ini dari The Sydney Morning Herald. Jadi Demo di Jakarta. Ada hoax tentang komunisme di Indonesia yang itu disalahkan karena memicu keributan di Jakarta. Karena memang isu komunis ini apalagi di negara kayak Indonesia itu sensitif sekali. Ya, makanya teman-teman semua ini gara-gara hoax. Ini gara-gara hoax. Se-Jakarta bisa ricuh, riot. Anda yang sering di grup chat keluarga Anda atau mungkin di grup chat sekolah Anda. Assalamualaikum. Yang tidak balas komunis. Nah, jangan seperti itu. Itu hoax anjir. Anda menciptakan hoax. Kalau menyebarkan hoax Kenapa tentang komunis tidak itu balas bahaya. salam komunis? Ateis. Udah. Lanjut lagi ada lagi. Indonesian TV censorship cartoon cut atlet blur. Oh, Indonesia Short menyensor Morning kartun. Post. Ya. Ini masalahnya yang baru-baru ini hangat-hangat juga ya. Ya. KPI. KPI. Komisi Penyiaran Irlandia. Komisi Penyiaran Irlandia. Ya kan? Tidak mungkin itu kan. Ya, enggak mungkin. Kalau di Indonesia itu aman. Bersih. Nggak ada sensor-sensor. Tidak ada dong. Nggak ada. Tidak ada foto Sandy disensor, tidak ada. Tidak ada, Pak. Pentil sapi tidak pernah disensor di Indonesia enggak pernah. Bentil sapi nggak ada. Itu di Irlandia. Nggak mungkin. Dan bahkan Shizuka. Shizuka men yang pakai menurut saya baju renangnya itu sangat proper sekali. Disensor. Irlandia. Siapa yang ini merasa libido naik dengan menonton Shizuka dan Sandy? Kecuali animal lover mungkin. Nah, atlet blur. Ada juga di blur. Iya, Pertanyaannya bagi ini kemarin ya. Ini kayaknya sempat kemarin dibahas saya. Iya, dengan Wais. Atau belum? Belum. Ini katanya Ya. ada ibu-ibu yang protes. Kenapa Di Olimpik. voli pantai itu memperbaiki bikini? Karena katanya tidak layak anak. Pertama, ibu Anda kita sudah tidak ada di zaman TVRI cuma satu. TV cuma satu channel. Artinya kalau kita nonton cuma itu doang, enggak. Anda kalau Indonesia ada voli pantai, Anda bisa nonton Global TV. Nonton Raja Bali TV. Fajar TV, CBS TV semuanya ada kalau di ada 12. Ya karena kalau misalnya anak Anda tidak mau nonton, setelkan saja. Iya. YouTube Kids. Di RCTI ada Kiko. Anda bisa nonton di situ. Kiko. Nusa dan Rara ada? Kalau masih ada. Ya itu di TV kabel. TV kabel sih. Tapi untuk anak-anak kan nggak ada voli pantai.
Oh iya. Nggak ada. Nusarara ada Nusarara? di Trans TV. Kalau misalkan saya Jamin tidak muncul. Lah, lanjut. Lanjut. Intinya itu ya. Ada apa lagi? Stop intimidating participant in event concerning Rights violations. hentikan intimidasi pada peserta di acara apa ya, concerning kayak Ini simpatisan ya simpatisan 65 peristiwa 65 yang nanti Dekat-dekat beberapa ini. dekat-dekat ini akan Diperingati lagi. juga. Kalau misalnya video ini upload sebelum tanggal 30 September. Tapi kalau lewat ya, Ya. sudahnya Ya, human right violation. Dari Amnesty International. HAM. Ini mungkin berita terakhir yang disampaikan oleh Fish. 20 years on victim of Indonesian violence still seek justice. 20 tahun korban keganasan Tahun 98. tahun 98 di Indonesia masih mencari Ya, ini mungkin keadilan. Bagi teman-teman yang mungkin yang baru lahir tahun 2004 Atau 2005 ya. Ya, yang atau mungkin tahun 2003 yang juga mungkin ansos dengan keadaan sekitar. Jadi kita ceritakan bahwa di tahun 98 ada penculikan beberapa aktivis dan juga beberapa mahasiswa. Bukan penculikan sih kalau menurut saya. Kalau kan penculik itu mungkin masih bisa ditemukan. Ini penghilangan, penghapusan jejak. Penghilangan yang Penghilangan. sampai hari ini tidak didapatkan. Dan belum didapatkan. Jadi orang tua atau mungkin keluarga dari orang-orang tersebut setiap hari Kamis yang kemudian hari ini yang mungkin dikenal dengan Kamisan. Kamisan ya kalau setiap bulan September itu. Iya, selama 20 tahun datang untuk meminta kejelasan kepada presiden. Ada Tentang, aksi Kamisan. Itu keluarga mereka yang atau anak-anak Hilang. mereka yang Dia hilang. nanya, anak kami mana? Nah, itu yang selama 20 tahun ternyata belum dijawab. Berkirim surat kepada presiden katanya belum dijawab. Ya, itu. Kita lanjut. Yang terakhir, Palm oil, minyak palm oil sawit ya. decimating wildlife in Indonesia, saluting elusive. Itu kurang tahu ini apa artinya. Solution elusive. Tapi mungkin ini lebih ke apa ya? Lebih palm oil mungkin decimating itu Menghancurkan satwa-satwa liar ya. Ini mungkin yang kebanyakan di Kalimantan ini coba. Ya, di Ya, beberapa yang ada hutan yang digundul terus ditanami sawit ya. Jadi habitat asli hewan-hewan yang malang yang sudah tinggal di situ hilang. Jadi kelapa sawit. Mungkin ada yang bingung apa contohnya. Nanti editor ntar ya. Menghancurkan benar. Ternyata artinya menghancurkan. Artinya menghancurkan, decimating. Jadi, bagi ini Mas editor Mas Iom. Ditampilkan tadi ada video orang hutan yang melawan apa? Melawan Eskavator. Eskavator. Nah, itu salah satu bentuk orang hutan itu sudah kehilangan rumahnya yang mungkin karena saat yang mungkin pada scene itu rumahnya itu dihancurkan tuh ditanami kelapa sawit. Menghancurkan wildlife, kehidupan liar. Satwa liar. Bukan the wild ones. Next please. Next please. Latest victim. Ini adalah victim terbaru. Indonesia ini tapi sudah dicabut kembali. Tapi ya sudah dicabut, jadi tidak jadi merambah ke dunia. Ya katanya KPI mau masuk ke situ. Tapi nggak mungkin sih karena memang bukan ranahnya. Betul Bukan sekali. penyiaran. Ini kan namanya on demand ya. Jadi orang mau nonton itu ya karena apa ya? Ya karena Tidak tersensor. Iya, apa ya? Kan Karena tersensor. dianya mau gitu. Bukan karena misalkan kayak channel di TV di publik yang orang tidak bisa pilih mau nonton itu. Kalau di Netflix atau mungkin yang lainnya yang on demand seperti di YouTube ya seharusnya mungkin kami Jadi tidak bisa masuk. kita bebas milih itu. Jadi memang kebanyakan orang juga tidak suka sensor ya. Saya juga pribadi tidak suka sensor. Saya tidak suka Justru sensor akan menciptakan perselisihan. keingintahuan gitu. Keingintahuan. Iya, Jadi makanya cari dong. hal yang baik di sensor itu nanti perspektifnya orang dikiranya itu adalah hal yang buruk, padahal enggak. Ya, gitu. Lanjut. Indonesian arrest ex-rebel turned governor in Aceh over graft. Indonesia menangkap mantan Ex-rebel itu berarti pemberontak ya?
yang menjadi gubernur di Aceh. Aceh. Overgraph. Graph apa? Ntar ya. Saya coba cari lagi. Ini untuk teman-teman semua supaya bahasa Inggris Anda sendaknya vocabulary Anda bertambah. Tadi decimating itu artinya menghancurkan, sekarang Ada graph. Graph apa ya? Bukan keju, korupsi karena korupsi. Oh, jadi maksudnya di sini Indonesia itu menangkap mantan pemberontak yang menjadi gubernur daripada korupsi. Hah? Overgraft, daripada pelaku korupsi gitu, daripada mengusut korupsi, maksudnya itu di situ. Jadi mungkin menurut mereka ini penulisnya di sini atau penyanyi atau penulis lagunya ini yang membuat video klipnya itu memang tidak aneh ya, masalah seperti ini tuh bisa harus jadi concern kita ya. Kenapa setiap ada kasus korupsi itu tidak cepat diusut, malah kasus-kasus lain yang lebih cepat gitu. Kalau kasus korupsi itu biasanya lama ya, Mas. Itu yang ini baru-baru yang ditangkap itu udah 10 tahun kayaknya jadi buron. Siapa namanya? Joko Chandra. Berapa Jadi, tahun jadi buron? Ini aku sudah coba translate. Ini penjelasannya. Indonesia menangkap seorang gubernur Aceh yang mantan pemberontak karena korupsi. Nah, Overgraph. iya karena korupsi. Karena korupsi gitu ya, Pak? Bukan. Ya itu aku lihat di terjemahan. Oh, karena korupsi. Ya. Extrapel. Terakhir Uji. Welcome Robert. 0.2. Oke, sudah selesai. Musik by Fish, lirik by Baskar Putra dan kalau Apa ngak-ngek-ngoknya? belum Bang. Ini belum ngak-ngok. Jadi kalau menurut saya ini nuansa lagunya mengingatkan kita kembali bernostalgia pada transisi orde lama ke orde baru sampai reformasi. Ya itu mengingatkan saya karena banyak dari video-video yang di upload tadi yang di video klip itu video pemberontakan, demo, kekerasan penghilangan hak, penculikan, pembakaran, ya semua yang masuk dalam ke dunia violence atau kekerasan gitu. Itu semua di situ yang ditampilkan. Jadi kalau menurut Anda niat penulis dia pembuat video klip atau pembuat lagunya itu apa, Bang? Kalau kemungkinan itu ya lebih menyeratkan bahwa kita tidak harus mati seperti kalian. Yang katanya siapa namanya itu yang lapor Pak, siapa namanya? Lapor Pak. Andika. Dia bilang kalau mau apa sih nih, mau cari keadilan di TPU saja. Dia bilang kan. Kenapa? Karena keadilan sudah mau mati. Anda jangan mati seperti apa yang dipesankan oleh. Jadi harus Fish. terus Fish. Emang siapa yang slogan? Harus Fish. Dia bilang seperti itu. Ya, dia bilang seperti itu. Jadi Bagi kalian harus teman-teman percaya terus bahwa keadilan itu ada dan nyata. Ya, harus cari, bukan mencari ya, harus kalian kalian lah yang membuat keadilan itu. Ya. Bukan membuat ya apa? bukan apa ya, menegakkan keadilan itu. Nah ini juga yang kurasa ingin disiarkan oleh Fish lewat lagunya ialah tentang idealisme. Ya, kalian kok punya idealisme yang dipegang saja terus gitu ya, karena kebebasan tutur kata, kebebasan berpakaian dan semuanya itu adalah milik kalian, karena ketika kalian nanti selesai di dunia ini ya kalian akan meninggalkan sidik jari, kalian akan meninggalkan warisan dan tidak ada kaitannya sama sekali sama orang-orang yang mungkin mencemooh idealismenya kalian itu apa, kemudian cara berpikir kalian apa, seperti itu. Jadi kalau dari lagu ini Bang ya, dari musiknya, arti, lirik, dan video klipnya tadi, menurut Anda seberapa ngak-ngik lagu ini? Aku rasa dari 1 sampai 10. Kalau 1 ngak-ngiknya berapa? Hah? Gimana sih ngak-ngiknya itu berapa? Kalau Bunyinya atau berputar? Kalau semakin kencang itu semakin ngak-ngik. Berarti begini? Iya, mungkin berarti sekitar 9 lah. Sekitar 9. Oh, kalau saya itu 8,5 Pak. 5 dari 8 dari sampai dari 10. Ya itu karena ini saran bagi kami ke teman-teman ngak-ngikuks, sobat ngak-ngik. Iya, atau ngak-ngikers boleh. Lagu apa? Fish ini adalah lagu yang mungkin bisa
charging up teman-teman semua yang mungkin merasa lemes dengan kehidupan, merasa karena terkekang selama hidup, bisa teman-teman dengar ini untuk membebaskan kerangka-kerangka yang kerangkeng yang mengunci kalian selama ini. Ya, dan juga bagi pecinta-pecinta rock ini menurut saya worth it ya, bagus. Lagunya bagus dan ya katanya Fish kan gitu, lebih keras daripada rock katanya. iya, lebih keras daripada rock. Yang Ini kemudian juga di ralat. Ya itu. Ya itu. Jadi kami juga menyarankan lagu ini. Jadi kalau Anda belum dengar, silakan dengar dan ya bisa dengar di YouTube atau di Spotify ya. Bisa. Kalau mau apa tadi saya lupa. Ya itu. Jadi itulah tadi episode kedua dari Ngak Ngok. Kita dari Peradaban Fish. Jadi untuk ini kita tutup saya, Bang. Ya, terima kasih sudah menonton kami selama hampir 20 menit ini teman-teman Ya. sekalian. Terima kasih banyak. Dan Tetap stay tune. bukan itu jargonnya orang Ya. jargonnya channel lain itu, Pak. Tetap menonton Nonton video-video di Magnificent. Ya. Dan salam Ngak Ngokers. Ya. Salam. Salam ngangik nguk. Ngak Ngok. Musik. 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 Ngak Ngangik nguk. Oke, dadah. Ngok.